Al-Huda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabih mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shallallahu alaihi. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam ke-19, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan sholat isya berjamaah. Lalu nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan selama kita melaksanakan saum Ramadan dan ibadah lainnya, mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu curah limpahkan kepada junjungan alam panutan kita semuanya, Nabi bana wa habibana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu berikutnya, dan mudah-mudahan di yaumul hisab nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, kalau kita merenung, kalau kita mentafakuri bahwa hidup ini hanyalah dua pilihan saja. Allah memberi dua pilihan kepada kita. Apakah itu mau yang baik, apakah mau yang buruk, dan Allah tidak memberi pilihan itu dengan kata lain, tidak peduli apa yang kita pilih nanti. Misalnya kita memilih beriman kepada Allah sesuai dengan ada hadis Nabi SAW, bahwa ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Lalu Rasulullah menjawab, Islam itu adalah amantu billah tsumastaqim, kata Rasulullah. Beriman kepada Allah dan tsumastaqim, dan jujur kepada keimanannya, Nah, itu adalah sebagai ilmu, sebagai dasar dari keimanan kita, dasar dari kehidupan beragama kita. Amantu billah tsumastaqim. Iman kepada Allah dan kita konsekuen kepada keimanan kita. Nah, sebagai pengembangan dari amantu billah ini nanti diikuti dengan keimanan, rukun iman yang lain, seperti iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Quran dan lain sebagainya. Dan lebih jauh lagi, sebagai amantu billah tadi, pengamalannya ada di dalam rukun Islam. Kita bersyahadat, kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, lalu kita melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, salah satu dari saum ini adalah salah satu dari pengamalan kita, pengamalan dari amantu billah ini.
Dan juga sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya adalah sebagai pengamalan dari amantu billah tadi. Dengan secara konsekuen kita melaksanakan amantu billah tadi, beriman kepada Allah adalah konsekuensinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Apakah itu, kalau ada lagi pertanyaan, apakah itu membuat Allah rugi ataupun untung? Tidak, Allah tidak rugi. Dan adapun kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tadi sesuai dengan pilihan, kan ada dua, amantu billah, beriman kepada Allah ataupun tidak, ataupun kafir misalnya. Apakah Allah rugi? Tidak mengurangi kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih jauhnya lagi, sebagai pengamalan dari amantu billah ini adalah Allah telah menggariskan ketentuan bahwa tidak saja ibadah ini ibadah mahdoh, ibadah langsung kepada Allah, tapi ada ibadah yang ghair mahdoh, yaitu ibadah yang berhubungan dengan makhluk yang lain, seperti hablum minnanas. Kan kita suka sering mendengar hablum minallah, hablum minnanas. Nah, hablum minnanas ini kita kembangkan lagi sebagai umat Islam, sebagai pengamalan dari amantu billah ini adalah ada satu hadis lagi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk terus berbuat baik, baik itu kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada tanaman, kepada binatang. Tidak semena-mena kita ada kucing misalnya, dari dia kucingnya sosok sok micin di mana wae ditadong kan begitu, oke kan gitu. Tidak semena-mena kita memperlakukan makhluk Allah yang lain itu sekehendak kita, tapi ada etikanya, ada tata caranya. Karena di dalam tuntunan Al-Quran pun kita sudah diberi ketentuan berhubungan dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan terus sebagai pengamalan dari amantu billah ini ada satu lagi hadis dari Rasulullah, yaitu wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang lainnya, pada hakikatnya dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sebagai contohnya yaitu seperti seorang dokter lah ya, seorang dokter yang berhasil maju, atau seorang apapun itu, pejabat apapun, tanpa melibatkan orang lain, tanpa pertolongan orang lain, dia tidak bisa menduduki jabatannya, dia tidak bisa meraih kesuksesan. Di situ pasti ada peran serta orang lain. Nah, itu digambarkan oleh Allah seperti itu. Kalau kita tidak berterima kasih, pada hakikatnya kita itu tidak mensyukuri kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan hablum minallah dan hablum minannas kita. Mudah-mudahan dengan kita digodok selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih matang lagi ya dalam kehidupan beragama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, amal soleh kita, mudah-mudahan diterima Allah SWT. Dan yang paling penting, saum ini sudah 18 hari. Jangan khawatir dan jangan bimbang. 11 hari lagi atau 12 hari lagi kita beribadah. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Huda TV.